Inafis Polres Cirebon Kota Senin siang membongkar makam seorang korban yang diduga korban pembunuhan disertai pemerkosaan. Pembongkaran melibatkan tim forensik dari Polda Jawa Barat terhadap jenazah Vina di tempat pemakaman umum Kisangu, Desa Jatimulya, Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Otopsi, ya kan, kemudian dia membuat laporan harusnya tanggal 27 Agustus, dia buat tanggal 31 Agustus. Dan laporannya itu lengkap seolah-olah dia mengetahui dia anaknya bersama 8 orang dilempari batu dan sebagainya. Dia mengajak orang supaya jadi saksi padahal dia juga tahu kalau sepeda motor, jaket sama helm milik anaknya. Dan melihat cerita si Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Anaknya tidak diotopsi, ya kan, kemudian dia membuat laporan harusnya tanggal 27 Agustus, dia buat tanggal 31 Agustus. Dan laporannya itu lengkap seolah-olah dia mengetahui dia anaknya bersama 8 orang dilempari batu dan sebagainya. Dia mengajak orang supaya jadi saksi padahal dia juga tahu kalau sepeda motor, jaket sama helm milik anaknya. Dan kemudian sebelum tanggal 31 dia membuat laporan polisi, dia sudah mulai menangkap orang. Kemudian menyita barang bukti sepeda motor dengan cara-cara yang tidak profesional. Kalau nyita barang sepeda motor kan harusnya kalau mogok kan pakai angkutan kendaraan patroli kan ada mas diangkut. Ini didorong pinjam sepeda motor pamannya didorong pakai kaki satu seperti anak muda kalau mau ke bengkel itu mas. Ini sudah tidak profesional. Nah perbuatan-perbuatan seperti ini kan sudah merusak citra Polri. Kalau menurut saya ya kode etik dan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice, kemudian dengan pidana, ya segera tindak. Ibtu Rudiana ini secara pidana tahan dulu. Seperti kasus Sambo itu kan bukti bahwa Kapolri ini berani dalam menegakkan hukum terhadap anggotanya ke dalam walaupun bintang 2 loh. Kalau ini kan waktu itu pangkatnya hanya balok 2 atau Aibtu 2 kan bengkok-bengkok 2 nih. Nah, kalau balok 2 dibandingkan bintang 2 masih bisa lebih menang balok 2 kan kasihan bintang 2-nya. Menurut saya nih sebagai masyarakat ya, kalau dipikir secara logika dan dengan pikiran yang bersih, yang murni, ya, yang jernih, yang sehat, saya lebih percaya kepada Dede Liga Akbar dibanding Ibtu Rudiana. Kenapa? Saya harus percaya sama Dede, ya kan? Kalau Dede dikatakan berbohong, apakah mungkin seorang manusia ada yang mau berbohong, ya kan? Dengan kebohongannya tersebut, dia harus beresiko untuk dipenjara. Nggak ada yang mau, ya kan? Ya kan? Dia mengakui kesalahan dia, apa yang telah dia lakukan di 2016, dia memberikan keterangan palsu atas arahan dari Ibtu Rudiana, dan dia siap dipenjara, apapun resikonya dia siap hadapi, walaupun dia harus dipenjara untuk menebus dosa-dosanya yang telah dia lakukan, supaya 7 terpidana bisa menghirup udara bebas, bisa hidup seperti apa yang saya rasakan selama ini. Nah itu, saya lebih percaya Dede. Ya kan pada dasarnya orang berbohong kan untuk menutupi kesalahan, ya kan, untuk menyelamatkan diri, ya kan, dari kebohongan dia. Sementara kalau misalkan Dede berbohong, apa yang harus dia selamatkan? Justru dengan dia tidak mengakui apa yang telah dia lakukan di 2016, dia udah anteng aja, selamat aja dia kan. Cuma karena jiwa kemanusiaannya masih ada di dalam hatinya, dia mau mengakui kesalahannya dan dia mau mempertanggungjawabkan apa yang dia telah perbuat di 2016. Walaupun perbuatannya bukan keinginan dia, atas arahan orang lain. Tetapi kalau Ibtu Rudiana, saya nggak percaya sama Ibtu Rudiana. Kenapa? Ya kan? Jelas, kalau dia jujur seperti apa yang dikatakan Dede, maka dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di 2016. Tetapi kalau dia berbohong, dia tetap bersikukuh bahwa dia tidak mengarahkan Dede, tidak mengarahkan Liga Akbar, tidak mengarahkan AF, ya kan, untuk menjebloskan, untuk mentersangkakan 8 terpidana, dan tidak mengakui bahwa dia
tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap 8 terpidana, ya jelas keuntungan dia supaya jabatan dia selamat, ya kan, dan dia tidak diperiksa dan dia tidak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kan. Jadi nggak ada yang namanya manusia ini, mereka mau berbohong dengan menanggung resiko terberat, ya kan, harus menanggung resiko. Gue berbohong nih kan, sebenarnya dengan kebohongan gue, ya kan, gue harus dipenjara, udah bohong harus dipenjara lagi kan, nggak mungkin, nggak ada logikanya. Dede berbohong dengan kesaksiannya yang sekarang di 2024, sementara dengan kebohongan dia harus dipenjara kan, nggak mungkin. Ya logikanya pakailah ya. Justru disinilah letak kebenaran ini, ya kan. Inilah yang benar kalau menurut saya ya. Hebatlah buat Dede, Liga Akbar, terus siapa, Aldi. Kalian orang-orang hebat. Jadi kali ini masih saya bahas kasus Pina Cirebon ya, yang saya beri judul Pak Rudiana dan CCTV. Atau saya beri judul, apakah dalam pandangan saya Pak Rudiana melihat CCTV? Ya, walaupun ini sudah sempat ditanyakan oleh Bang Hotman Paris ya waktu konferensi pers itu, dan sangat susah mengelak harusnya pada waktu itu Pak Rudiana karena ada konferensi pers, ya kan, pasti banyak wartawan bertanya, tapi dia sudah menjawab, sudah mengecek ke CCTV Alfamart, CCTV perumahan Garden gitu loh, ya. Namun ada juga CCTV yang tidak mengarah langsung ke lokasi kejadian. Kalau dalam pandangan saya, nampaknya Pak Rudiana tidak melihat CCTV kejadian itu. Ya, kalau pandangan saya Pak Rudiana tidak melihat.